Assalamualaikum. Halo, nama Ana Syamil Siraj Kolbi. Di podcast kali ini, Ana akan membahas kabar pendidikan kita setelah 76 tahun merdeka. Membaik atau sebaliknya. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Ajaran agama menjadi landasan. Pendidikan diawali dari pendidikan agama Hindu-Buddha, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama Katolik dan Kristen Protestan. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga diwarnai kepentingan penjajah, di antaranya pendidikan pada masa Portugis, Belanda, dan pendidikan pada masa Jepang. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, dan Mr. Suwandi yang telah mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Peusen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini, pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Impres, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan. 6.000 gedung SD dibangun. 57.740 orang guru, terutama guru SD diangkat. Serta 5 proyek pusat pelatihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Kita beranjak ke pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintah Presiden Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati juga mengalami perubahan tatanan. Antara lain, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum berbaris kompetensi, yaitu pendidikan yang fokus pada 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Setelah jabatan Presiden Megawati turun dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncullah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tak terasa, kini sudah 76 tahun momen proklamasi kemerdekaan Indonesia berlalu. Kemerdekaan berarti komitmen untuk gerak bersama membangun negeri dalam setiap sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Sayangnya, salah satu cita-cita leluhur kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, seolah masih jauh dari ideal. Masih banyak anak-anak bangsa yang belum dapat mencicipi pendidikan dengan layak. Berdasarkan data Kemendikbud, mencatat terdapat 157.000 siswa SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019 sampai 2020. Siswa yang putus sekolah paling banyak berada di jenjang sekolah dasar, sebanyak 59,4 ribu siswa. Dari data BPS, jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke bawah pada Agustus 2020 tercatat 49,96 juta orang atau 38,89% dari jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia, 128,45 juta orang. Kondisi itu tentunya menghambat upaya Indonesia untuk bersaing di kancah global. Padahal, konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara
untuk mendapat pendidikan sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, tampaknya perjuangan mewujudkan amanat undang-undang di bidang pendidikan masih cukup panjang. Upaya ekstra dibutuhkan untuk memastikan setiap warga negara meraih hak yang sama. Anggaran pendidikan memang telah dialokasikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Akan tetapi, beragam persoalan yang menghampiri dunia pendidikan seakan harus terus dicari solusinya. Tantangan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan United Nations Development Program, Indonesia meraih angka besar 0,689. Nilai ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, berada di peringkat 113 dari 188 negara. Salah satu sorotan UNDP adalah kesenjangan pendidikan Indonesia yang lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia, utamanya dalam meraih tujuan keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Persoalan yang mendesak diperbaiki dari pendidikan kita adalah akses dan juga kualitasnya. Karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membenahi permasalahan ini. Misalnya, dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan, misalnya melalui program beasiswa, dengan beasiswa angka partisipasi pendidikan diharapkan dapat meningkat. Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah pedesaan, perlu diperhatikan peningkatan fasilitasi, pelatihan, dan kesejahteraan guru. Selain itu, pengembangan perpustakaan sekolah juga perlu dilakukan untuk peningkatan minat serta kemampuan membaca siswa. Akan tetapi, aksi itu saja tak cukup. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan tanah air. Presiden meminta agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Memperbaiki kualitas pendidikan butuh solusi lebih dari banyak pihak, baik swasta maupun masyarakat. Semakin banyak pihak yang bersinergi, akan semakin besar pula dampaknya bagi masa depan dunia pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik masa ke masa. Sejarah pendidikan di Indonesia di masa lampau hingga masa sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun, pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern, tidak lupa bersyukur dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi semaksimal mungkin ke arah yang lebih positif. Kita harus mampu memetik setiap pelajaran dan makna yang tergantung dari diciptakannya pendidikan di masa lalu. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu
dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Sekian podcast Syamil kali ini, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.